Setelah kita berhasil login dan berada di halaman ini, maka kita sekarang mencoba untuk membuat sebuah kelas. Caranya, klik tombol plus, kemudian buat kelas. Ini ada sebuah notifikasi di mana kelas yang akan kita buat itu tidak diterapkan untuk sekolah. Karena Google itu mempunyai kebijakan sendiri bahwa kelas sekolah itu harus menggunakan ini Google Suite for Education. Tapi kalau lembaga kita sebaiknya berlangganan Google Suite. Oke, kita centang, kita lanjut. Nama kelas misalnya saya ingin membuat kelas tentang jadi gambarannya mungkin seperti ini. Seorang peserta diklat itu dia akan mengikuti diklat dan mengambil beberapa mata diklat. Mata diklat itu ibaratnya seperti kelas. Jadi dia mengambil kelas, misalnya dalam diklat keramik itu dia mengambil kelas misalnya mengambil kelas tentang pembuatan glasir, kemudian pengetahuan tanah liat, kemudian pembuatan keramik dengan teknik langsung, dan lain-lain. Setiap kelas itu akan diampu oleh guru yang berbeda. Saya akan membuat kelas tentang misalnya pengetahuan tanah liat. Kemudian bagiannya biasanya mata pelajaran saya kosongkan, ruangnya saya kosongkan. Jadi nanti tampilan kelasnya akan seperti ini. Jadi kelas itu judulnya apa, kemudian dia pada segmen apa. Kita buat. Jadi seperti ini hasilnya. Pengetahuan tanah liat kelasnya, kemudian ini segmen bagiannya kreatif keramik. Jadi kalau saya suka seperti itu, di mana dalam kelas itu kita kelihatan yang besarnya itu kita akan mempelajari apa. Kemudian ini bagian dari prodi kita. Kemudian kelas yang kita buat ini ada kode kelasnya. Ini kode kelasnya. Kalau kita klik, nah ini kode kelas kita. Jadi kalau nanti peserta diklat kita ingin masuk kelas kita, maka dia harus join dengan kode kelas ini, atau kita undang sebagai siswa lewat emailnya. Oke. Jadi di dalam kelas ini ada 4 fitur utama dalam Classroom. Yang pertama adalah forum, yang kedua adalah tugas kelas, yang ketiga adalah anggota, yang keempat adalah nilai. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini adalah stream, kemudian yang kedua adalah classwork, tugas kelas, kemudian yang ketiganya adalah anggota itu people, kemudian yang keempatnya adalah grade atau nilai. Forum ini adalah sebuah ruang untuk kita menulis sesuatu pengumuman misalnya. Jadi ini adalah untuk percakapan kita, komunikasi kita dengan peserta didik ketika kita ingin membuat penugasan atau kita membuat aktivitas, kemudian kita mengumumkan kepada peserta diklat, maka kita menuliskan di sini seperti kalau dalam Facebook status lah, status seperti itu. Jadi ini status itu bisa direspon oleh siswa. Kalau kita set bisa direspon, tapi kalau kita set tidak bisa direspon, maka tidak bisa direspon. Kemudian fitur yang kedua adalah tugas kelas. Jadi tugas kelas ini adalah fitur yang paling penting dalam kita nanti merancang sebuah pembelajaran online. Jadi di tugas kelas ini semua topik dan aktivitas akan kita rancang di sini. Ini adalah tombol yang sangat penting karena semuanya akan kita mulai dengan tombol buat ini. Kemudian ini adalah Google Calendar. Ini juga penting ketika kita akan merancang merancang sebuah kegiatan berjadwal, misalnya seperti video conferencing. Ini adalah folder Brave Class, di mana semua unggahan kita, unggahan
peserta diklat kita dalam kelas kita ini akan secara otomatis di-generate di folder drive kita, di Google Drive kita dengan nama sesuai dengan ini, dengan kelas kita, misalnya pengetahuan tanah liat. Jadi nanti otomatis di drive kita itu akan muncul sebuah folder namanya pengetahuan tanah liat. Jadi dalam tugas kelas ini kita bisa membuat tugas, kita bisa membuat tugas kuis, kita bisa membuat pertanyaan, materi, kemudian ini gunakan kembali postingan dan topik. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama tentang masing-masing dari aktivitas-aktivitas ini. Kemudian yang anggota ini kita bisa menambahkan guru atau teacher dan siswa atau student. Guru ini ditambahkan ketika kita ingin mengajar secara tim teaching, sehingga kita bisa mengundang orang lain, teman kita sebagai tim teaching yang akan mengajar kelas ini secara bersamaan. Kemudian siswa, selain siswa atau peserta diklat itu bisa masuk di kelas dengan cara mengetik sendiri di join kelas, yang tadi kode kelasnya, dia bisa kita undang di sini. Jadi kita bisa undang dengan akun Gmail mereka. Jadi harus dengan akun Gmail. Nanti kita ketikkan di sini, kemudian kita undang. Kemudian nilai ini adalah sebuah fitur untuk pengelolaan nilai, di mana nanti guru memberi penugasan, kemudian siswa tahu tugasnya, kemudian mengerjakan, kemudian mengirimnya kepada guru, kemudian gurunya itu melihat hasil pekerjaan siswa, kemudian menilainya, kemudian membalikannya. Jadi prosesnya seperti itu di dalam sistem ini. Jadi nanti ada yang namanya ditugaskan, kemudian siswa sudah mengembalikan atau siswa sudah mengerjakannya, sudah masuk ke kita, kemudian kita menilainya, kemudian mengembalikan lagi ke siswa. Jadi itu adalah fitur-fitur yang ada di Google Classroom kita. Ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, dan ada nilai.